Udah diikat dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat diberikan kesehatan dan bertolabul ilmi dalam keadaan yang sehat walafiat serta tidak kekurangan sedikit apapun. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu bentuk permohonan kita kepada Allah supaya ilmu yang kita dapatkan dapat kita pahami, dapat kita mengerti dan bermanfaat untuk kedepannya. Mari anak-anak kita membaca doa mulai. Baca doa selesai. Selanjutnya kita sama-sama membaca tilawatul Quran surah An-Nas yang akan Ibu pimpin ya. Teman-teman, anak-anak sekalian sudah hafal semua ya surat An-Nas? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca ayat suci Al-Quran, sudah berdoa kepada Allah, bentuk rasa syukur kita, dan semoga kegiatan pembelajaran kita selalu diberkati dan dirahmati Allah. Nah, amin ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Baik Bu. Sebelumnya kemarin ada yang nggak masuk nggak? Alhamdulillah tidak ada Bu. Alhamdulillah pada rajin-rajin semua. Baik. Juwita Rahma, Hadir Bu. Nisa Liwaliana, Bu. Septi Ulansari, Hadir Bu. Naya. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Kemarin kita sudah pernah membahas akhlak terpuji. Nah, hari ini Ibu akan sedikit membahas mengenai akhlak berpakaian, berhias, serta bertamu di dalam Islam. Nah, sebelum Ibu akan mengulas pembelajaran ini kepada kalian, Ibu akan meminta kalian membuka bab 5. Bab 5 pada modul buku. Nah, pada bab 5, teman-teman anak-anak sekalian bisa membaca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk memahami dan membaca dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik Bu. Iya. Baik, nah sudah dibaca bab 5-nya? Sudah Bu. Nah, jadi Ibu akan mengulas sedikit mengenai akhlak berpakaian, berhias, dan bertamu dalam Islam. Nah, apa sih berpakaian? Nah, mungkin teman-teman atau anak-anak sekalian ya sudah paham bahwasanya yang dari atas sampai bawah itu kita sudah berpakaian. Orang Arab berpakaiannya dari atas sampai bawah. Orang Inggris pun dia berpakaian tapi tidak menutup aurat. Itulah perbedaan dari berpakaian secara Islam dan berpakaian yang tidak secara Islam. Nah, dari sana anak-anak bisa pahami sendiri bahwasanya Islam memberikan kemuliaan pada wanita, bahwasanya berpakaian itu menutup aurat. Apa saja yang tidak
termasuk aurat dalam berpakaian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa tunjuk tangan? Iya, sepertinya belum ada yang tahu. Jadi ibu akan kasih tahu bahwasanya di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya wanita wajib hukumnya menutup aurat sebagaimana dia menutup aurat terhadap bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Jadi batasan-batasan wanita dalam menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Jadi rambutnya itu termasuk ke dalam aurat. Yang boleh dinampakkan hanyalah telapak tangan dan wajahnya. Jadi dari ujung rambut, pergelangan tangan, kaki itu adalah merupakan aurat. Lalu itulah yang membedakan keindahan dan kemuliaan Islam, karena Islam sangat mengatur kemuliaan wanita. Jadi kalau kita lihat budaya Barat yang berpakaiannya tidak menutup aurat, maka itu bukanlah ajaran Islam, bukanlah suatu hal yang wajib dicontoh, dan tidak boleh dicontoh seperti itu. Kemudian berhias dan bertamu. Nah, tadi ada kebutuhan mengenai berpakaian. Berpakaian itu adalah kebutuhan ya anak-anak, jadi harus diingat. Ada 3 kebutuhan manusia, sandang, papan, dan pangan. Yang pertama sandang, berpakaian. Kemudian pangan adalah makanan, dan papan adalah rumah tempat tinggal. Kemudian yang ibu akan jelaskan yaitu berhias. Ada yang suka berhias nggak nih? Yang ahwat-ahwatnya? Suka. Nah, iya. Sebenarnya berhias itu salah nggak sih, Bu? Berhias itu salah nggak sih, Bu? Kita terlalu berhias untuk saat kita di luar? Tidak, anak-anak. Bahwasanya berhias itu adalah bentuk keindahan. Berhias itu adalah bentuk keindahan. Allah itu menciptakan kita dengan sempurna. Nah, Allah itu menitipkan kita wajah yang saat ini kita miliki. Lalu bagaimana kita mengoptimalkan rasa syukur atas karunia Allah kepada kita? Dengan cara optimalkan itu yang dimaksud adalah menjaganya. Jadi menjaga keindahannya. Nah, lalu bagaimana berhias yang dilarang oleh agama adalah tabaruj. Ada yang tahu tabaruj? Adalah berhias secara berlebihan, dan ditunjukkannya pun bukan untuk mahramnya. Jadi dia bersengaja berhias supaya bisa dipandang atau dilihat oleh yang bukan mahramnya, berlebihan. Nah, tadi bahwasanya fitrahnya berhias adalah diperbolehkan, namun kalau dianya berlebihan maka tidak diperbolehkan karena masuk dalam tabaruj. Allah pun dalam firman-Nya menyatakan bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang berperilaku seperti orang jahiliyah. Nah, orang jahiliyah pada masa itu sangat suka dan sangat gemar berhias yang kepada orang yang bukan muhrimnya. Bisa kita lihat dari sejarah, nanti akan ibu tontonkan videonya pada saat zaman Rasulullah, di mana wanita-wanita lebih gemar mengenai perhiasan yang berlebihan, terus itu berhias-hias berlebihan, dan itu ada di dalam sejarah yang akan ibu sampaikan. Lalu ibu akan menjelaskan poin yang ketiga dari materi kita, yaitu adab dalam bertamu, berakhlak dalam bertamu. Nah, sering kita jumpai bahwasanya sering juga dalam keseharian kita ada tamu yang datang ke rumah kita. Tahu nggak betapa banyak rahmatnya orang yang bertamu kepada seorang rumah yang ditamui. Bahwa bertamu itu adalah tempat menjalin silaturahmi. Nah, dari silaturahmi Rasulullah pun pernah bersabda bahwasanya dari silaturahmi bisa mendatangkan banyak rezeki. Nah, jadi bagaimana sangat banyak sekali bermanfaatnya bertamu dalam Islam ini. Selain dia menambah persaudaraan, menjalin tali silaturahmi, juga sebagai sumber rezeki bagi orang yang menerima tamu. Nah, bagaimana adab bertamu dalam Islam? Nah, mungkin kita sering sekali bahasanya budaya Barat itu tidak mencontohkan yang
seperti dicontohkan Rasulullah, bahwasanya mereka bertemu masuk saja, tidak menggunakan etika, tidak menggunakan akhlak. Namun dalam Islam, Islam sangat mengajarkan hal yang baik. Bahwasanya saat kita bertamu, kita diwajibkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah Salam. ya, mengucapkan salam. Tidak ada suara sahutan dari dalam rumah, baru diperbolehkan mengetuk pintu. Mengetuk pintu pun punya akhlaknya. Tidak boleh langsung seperti mau menagih utang, langsung sekeras-kerasnya, itu tidak boleh. Jadi harus lembut tapi bisa didengar oleh orang yang di dalam, seperti itu. Yang ketiga, seorang yang akan bertamu ke rumah seseorang muslim lainnya itu juga tidak boleh untuk mengintip dari jendela, karena itu adalah suatu akhlak yang tidak sopan. Jadi seorang tamu harus menunggu untuk dibukakan pintu oleh si pemilik rumah, seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin itu materi yang akan Ibu bahas sekarang. Ada pertanyaan dari kalian mengenai 3 poin materi yang Ibu sampaikan? Ya, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan Nak, dipersilahkan Septi. Baik Bu, jadi Iya. saya ingin bertanya mengenai bagaimana adab bertamu apabila kita dalam keadaan berpuasa tetapi tuan rumah menyediakan sajian Oh untuk iya, kita. iya itu bagus sekali ya pertanyaannya. Berpuasa sunnah ini mendahulukan kita beramal kepada Allah atau memuliakan saudara kita, gitu ya, atau memuliakan sama manusia. Nah, ini ada pembahasannya dalam sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya kita wajib juga untuk memuliakan si tuan rumah. Jadi Rasulullah pernah datang bertamu kepada seorang sahabat, kemudian Rasulullah sedang berpuasa. Namun Rasulullah membatalkan puasanya sebagai untuk memuliakan saudaranya. Jadi itu diperbolehkan dia membatalkan puasanya untuk memuliakan saudaranya yang lain yang menyajikan makanan, karena itu suatu bentuk rezeki yang diberikan oleh si tuan rumah. Jadi rezeki dari Allah adalah suatu bentuk yang tidak boleh ditolak. Seperti itu, Septi, paham? Insya Allah paham Bu. Terima kasih. Ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Izin bertanya Bu. Ya, dipersilakan kepada Juwita Rahma. Jadi apa hukumnya bagi kita yang berhias, tapi berhias kita itu tujuannya untuk mahram kita? Wah, ini nih, tadi Ibu juga belum sempat menyampaikan ya, bahwasanya tadi hanya dampak terhadap berhias terhadap bukan mahram. Nah, jadi sebenarnya apalagi nih untuk kita wanita, untuk kita seorang wanita, itu pun suatu kewajiban juga sih, bukannya suatu kewajiban, suatu bentuk amalan yang baik banget dan mudah sekali dilakukan adalah berhias menyenangkan hati seorang mahram kita. Nah, andai anak-anak nanti setelah menikah, ya, setelah menikah anak-anak haram untuk berhias di luar rumah, dan sangat halal dan akan Allah limpahkan pahala yang sangat banyak apabila kita berhias hanya untuk suami kita. Jadi kita memaksimalkan hiasan kita, jangan menor-menor amat, nanti takut. Jadi kita maksimalkan hiasan kita, kemudian kita berpakaian yang baik, kemudian dan juga boleh juga berpakaian yang tidak sopan pun tapi hanya untuk mahram kita, itu hukumnya sangat baik dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Juwita Rahma, bisa dipahami? Siap Bu, bisa dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas, sudah kita ulas mengenai materi akhlak berpakaian, berhias, dan bertamu di dalam ajaran agama Islam pada pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, pada modul bab 5 di buku panduan kita. Dan waktu sudah menunjukkan waktu untuk istirahat. Ibu selaku guru mata pelajaran akidah akhlak pamit terlebih dahulu. Besok akan kita ulas mengenai materi lainnya.
Untuk anak-anak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.